Hai sobat-sobat sekalian, kembali lagi dengan saya di channel ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih buat sobat-sobat yang sudah mensubscribe channel kami. Bagi yang belum langsung subscribe ya. Ditunggu juga komen-komennya loh. Dan jangan lupa like dan klik tanda loncengnya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita seru yang akan kami ceritakan di sini. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah dari buku Mas Herwi dengan judul Pusaka Peluru Siksa Ranjang dan Ukuran Tuhan Dibanding Ukuran Manusia. Suatu hari seorang sahabat menelpon meminta saya sebagai seorang akupunturis untuk menilai seberapa parah sakit ayahnya yang sedang dirawat inap di sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat. Karena saya juga sering mengobrol dengan Pak Hadi, ayah sahabat saya itu, maka saya langsung saja menyanggupi permintaan itu. Salah satu nasihat Pak Hadi yang masih saya ingat adalah satu kalimat. Masalah selera itu tidak bisa diperdebatkan. Waktu itu dia menyampaikannya dalam bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Keesokan siangnya saya melaksanakan permintaan tersebut. Saya datang ke rumah sakit dan langsung masuk ke dalam kamar rawat inap. Begitu melihat kondisi Pak Hadi yang sudah berusia 70 tahun, saya langsung sedih. Tubuhnya kurus dan lemah. Tetapi kedua tangan dan kakinya diikat kain putih ke tempat tidur. Karena beliau kadang berontak mau pergi. Tapi yang membuat saya lebih prihatin adalah melihat auranya. Auranya sudah sangat redup. Saya menghampiri tempat tidurnya, berbasa-basi sebentar dengan Pak Hadi dan Ibu Mina, adik perempuan Pak Hadi yang sedang menjaganya. Tetapi karena merasakan sesuatu yang aneh dengan Pak Hadi, saya hanya mampu bertahan di sampingnya 1-2 menit langsung minta izin keluar. Di teras kamar sambil duduk terdiam memandang ke taman, saya berdoa memohon petunjuk dan izin Tuhan untuk melihat kondisi keseluruhan Pak Hadi. Segera serangkaian suara terdengar di telinga batin saya dan bayangan-bayangan berkelebat-kelebatan terlihat mata batin saya. Hasilnya membuat saya semakin sedih. Ya, kesimpulannya ini pertanda Pak Hadi sudah mendekati akhir hidupnya. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah Pak Hadi akan melewati hari-hari terakhir hidupnya dengan tidak mudah. Meski begitu, saya perlu pertanda-pertanda lainnya untuk memperkuat kesimpulan tersebut. Tak lama kemudian dari dalam kamar pasien terdengar Pak Hadi berontak sambil berteriak-teriak ingin pulang. Kemudian Pak Hadi mulai berteriak-teriak memanggil nama saya untuk membantu melepaskan ikatannya. Awalnya saya pura-pura tidak mendengar. Tapi akhirnya saya menyerah juga setelah Ibu Mina menghampiri saya. Begitu sampai di sisi tempat tidur, Pak Hadi malah melontarkan pertanyaan yang membingungkan kami berdua. Ini mau ada pesta ya? Terus Ibu Mina menjawab, enggak ada yang pesta kok. Terus Pak Hadi tanya lagi, kenapa di sini banyak orang ya? Enggak ada siapa-siapa kok. Ini cuma saya sama Mama Herwi. Jawab Bu Mina sambil celingukan melihat sekeliling. Lalu saya berkata dalam hati, waduh ini pertandanya. Spontan saya menarik tangan Bu Mina mengajaknya ke pojok ruangan dan bertanya, Bu Mina, apakah sebelum-sebelumnya Pak Hadi pernah bercerita melihat hal-hal yang aneh seperti tadi? Oh iya, sebelum masuk rumah sakit, dia mengaku pernah beberapa kali bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah meninggal dunia. Memang kenapa? Tanya Bu Mina. Saya menghela napas panjang dan lalu menerangkan. Bu Mina, semoga saya salah ya. Tapi menurut pengalaman saya, mereka yang sudah melihat orang-orang yang sudah meninggal datang kembali, biasanya sudah dalam keadaan hitungan 40 hari mundur menjelang waktu kematiannya. Masalahnya kita sering tidak tahu kapan tepatnya waktu 40 hari mundur itu dimulai. Bu Mina hanya duduk terdiam mendengarkan penjelasan saya. Setelah pembicaraan tersebut, saya segera menelpon sahabat saya, putrinya Pak Hadi. Saya sampaikan bahwa menurut saya kondisi ayahnya sebenarnya sudah bukan lagi urusan rumah sakit. Namun ketika ia berkata begitu, sebaiknya ayahnya dibawa pulang. Dia bertanya pada saya malah jadi ragu dan mengajukan syarat.
Oke, kalau ayahmu dibawa pulang apa ada orang yang ngerawat? Ah, itu gampang. Nanti kita carikan perawat buat merawat sehari-hari di rumah, jawab sahabat saya. Ini bukan sekedar merawat pasien biasa loh. Karena keluarga haruslah tahan mental menghadapi siksaan akhir yang akan dihadapi ayahmu, kata saya mencoba membatalkan niatnya membawa ayahnya keluar rumah sakit. Memangnya kenapa, Wi? Tanyanya. Dengan segala hormat kepada ayahmu dan keluargamu, salah satu penyebabnya adalah ayahmu masih menyimpan banyak rahasia yang belum diakuinya. Bahkan ketika kesalahannya pun sudah menjadi rahasia umum, entah kenapa ayahmu tetap saja tidak mau mengakuinya untuk mempertahankan harga dirinya. Hal-hal semacam inilah yang kemungkinan akan menyebabkan siksaan menjelang kematiannya. Semoga sih nggak terjadi. Tetapi paling tidak keluargamu harus siap-siap, jawab saya sambil terbayang ngeri dengan apa yang kira-kira akan terjadi dengan Pak Hadi. Siang itu keputusan keluarga adalah tetap membawa Pak Hadi pulang saja dari rumah sakit dan akan merawatnya sendiri di rumah. Bahkan untuk membantu mengurus administrasi keluarnya Pak Hadi dari rumah sakit, saya sampai harus minta izin ke kampus untuk tidak mengajar jadwal siang hari itu. Tak sampai seminggu kemudian satu malam, saya kembali ditelepon oleh sahabat saya. Dia mengeluh mulai kerepotan merawat ayahnya. Tapi bukan kerepotan itu yang menyebabkan saya disuruh datang menjenguk Pak Hadi. Tapi keluhannya dari keluarganya. Perawat dan pembantu rumah tangga yang ketakutan dengan sikap Pak Hadi yang aneh. Keesokan harinya ketika saya sampai di rumah Pak Hadi, saya mendapat penjelasan yang lebih lengkap. Bahwa 2 hari terakhir Pak Hadi beberapa kali bersikap aneh. Seperti orang kesurupan. Meski badannya kurus dan sudah sangat lemah, tapi sekali waktu tiba-tiba menjadi kuat bertenaga. Sorot matanya menajam. Menurut orang-orang terdekatnya, sepertinya bukan sorot mata Pak Hadi. Ia berteriak marah-marah, tapi anehnya pilihan kata-kata yang digunakan lain sekali dengan yang biasa Pak Hadi gunakan sehari-hari. Pendek katanya, ketika kumat Pak Hadi itu mendadak berubah menjadi seorang lain lagi. Dan inilah yang sangat menakutkan orang di rumah tersebut. Ketika saya masuk ke kamar Pak Hadi, tubuhnya kurus tergeletak lemah. Matanya jauh memandang ke langit-langit kamar. Sementara nafasnya berat tersengal-sengal. Di satu sisi kondisinya sungguh memprihatinkan. Namun di sisi lain membuat sulit percaya kalau kemudian dirinya tiba-tiba bisa kuat dan bertenaga. Saya hanya terbengong menyaksikan pemandangan itu tanpa harus berkata-kata dan berbuat apa. Setelah menengok Pak Hadi di kamarnya sebentar, saya lalu duduk di teras depan rumah, tempat dulu saya dan Pak Hadi sering mengobrol. Saya merenung sambil menyaksikan hari mulai gelap dan azan sholat maghrib terdengar dari corong masjid di sekitar rumah. Sambil duduk di kursi rotan, saya pun mulai mengheningkan batin dan berdoa mohon petunjuk Tuhan. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh kehadiran sesosok arwah. Meskipun samar-samar di balik pendar cahaya putih, tetapi sosoknya adalah lelaki tua. Yang jelas aura wibawanya terasa sangat kuat. Tanpa basa-basi, sosok gaib yang mengaku sebagai jiwa leluhur Pak Hadi tersebut menyampaikan pesannya. Ambillah keris pusaka Pak Hadi, bersihkan dengan minyak, lalu tiriskan dengan menjungkirkan bilah kerisnya selama beberapa waktu, sehingga minyaknya mengalir ke tanah dengan membawa kotoran dan karat yang ada di bilah keris tersebut. Ketika meminyaki untuk membersihkan keris pusaka itu, niatkanlah untuk membersihkan jiwa dan raga Pak Hadi. Setelah menyampaikan pesan itu, jiwa leluhur Pak Hadi tersebut langsung menghilang tanpa memberi saya waktu untuk bertanya atau sekedar berkenalan lebih lanjut. Terus terang pesan jiwa leluhur Pak Hadi ini sangat unik dibandingkan pesan-pesan lain yang pernah saya terima. Untuk penyelesaian masalah semacam ini, sebenarnya secara teknik saya sudah tahu. Karena memang begitulah cara yang biasa digunakan untuk membersihkan dan meminyaki benda-benda pusaka semacam keris, pedang, tombak, dan jenis lainnya. Tapi kali ini ada tambahannya, yaitu dengan meniatkan membersihkan jiwa dan raga Pak Hadi.
Setelah mendapat pesan tersebut, saya segera menemui Bu Mina untuk menanyakan keris pusaka yang dimaksud. Bu Mina lalu mengambil keris yang diletakkan di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Pak Hadi. Karena minyak pembersih pusaka saya di rumah, saya minta izin Bu Mina untuk membawa pulang keris pusaka tersebut dan melaksanakan pesan ritual pembersihan di rumah. Tetapi langkah pulang saya tiba-tiba terhenti di teras depan dengan pesan susulan dari leluhurnya. Pusakanya jangan kamu bawa pulang. Kalau dibersihkan di rumahmu, nanti kotorannya akan tertinggal di rumahmu. Itu akan menimbulkan masalah besar buat kamu. Waduh, bahaya kalau begitu, batin saya tersentak kaget. Ternyata yang saya lakukan ini mengandung resiko tinggi loh. Jadi saya ragu apakah saya mampu melaksanakan pesan ini. Biasalah ya, kadang-kadang keraguan itu muncul. Akhirnya untuk sementara waktu kerisnya saya kembalikan lagi kepada Bu Mina. Dan saya tetap minta izin pulang untuk mengambil minyak pembersih keris. Dan berjanji akan datang kembali malam harinya. Saya pulang naik motor dengan perasaan galau. Perasaan inilah yang kemudian membelokkan arah saya ke rumah Pamung yang berjarak kira-kira 500 meter dari rumah saya. Pamung adalah sahabat dekat saya. Seorang bapak yang sangat sederhana dan bersahaja. Beliau menjadikan rumahnya sebagai rumah singgah atau tempat berteduh sementara bagi berbagai benda pusaka untuk menunggu bertemu dengan pemilik yang tepat. Setelah menyeruput kopi suguhan Bu Mung, saya menceritakan persoalan Pak Hadi. Pak Mung diam beberapa saat lalu menasehati saya. Menurutnya persoalan ini bukanlah tanggung jawab saya. Dalam hal ini saya hanyalah perantara. Jadi sebaiknya jangan melakukan ritual pembersihan keris pusaka sebagai lambang pembersihan jiwa raga Pak Hadi tersebut atas nama saya. Tetapi mengatasnamakan para leluhurnya Pak Hadi yang empunya tanggung jawab. Nasihat ini sangat melegakan saya. Beban resikonya terasa jauh lebih ringan. Terima kasih Pak Mung. Kemudian Pak Mung meminta putranya yang bernama Irwan untuk mencarikan beberapa ranting daun pohon kelor untuk diberikan kepada saya untuk berbekal berjaga-jaga. Menurut kepercayaan pohon kelor itu berkhasiat untuk membersihkan ilmu hitam atau ilmu kesaktian dalam tubuh seseorang. Bila orang itu kesambet dengan ranting daun kelor, maka ilmu kesaktiannya akan lenyap. Sesampai di rumah saya menaburi bak mandi saya dengan sebagian daun kelor, lalu mandi dengan air tersebut. Selain untuk membersihkan badan, niat doa saya adalah untuk membersihkan raga dan batin saya sebelum melaksanakan tugas berat ini. Setelah bermeditasi sebentar, saya berangkat kembali ke rumah Pak Hadi sambil membawa minyak pembersih pustaka dan kuasnya. Saya sampai kembali di rumah Pak Hadi sekitar pukul 22 malam. Saya lihat beberapa teman dan kerabat Pak Hadi datang berkunjung. Dari mereka lah saya mengenal istilah siksa ranjang, yaitu penderitaan yang dialami seseorang menjelang kematiannya. Dari seorang tamu saya tahu bahwa salah satu petanda orang yang akan meninggal ketika jari-jarinya menyusuri pinggiran kain atau selimut dan mencari ujungnya. Dan hal ini juga sedang dilakukan Pak Hadi. Saya kembali meminjam keris pusaka Pak Hadi dari Bu Mina. Saya langsung menuju teras depan untuk melaksanakan ritual pembersih keris pusaka. Sebenarnya saya lebih suka memilih tempat yang lebih sunyi untuk melaksanakan ritual ini. Tetapi mengingatkan saya 2 kali mendapat pesan leluhur Pak Hadi di teras itu, maka saya juga akan memilih tempat itu sebagai tempat untuk melaksanakan. Saya berdoa sebentar, lalu mengeluarkan bilah keris dari sarungnya. Saya mengheningkan batin dan mengundang jiwa para leluhur Pak Hadi untuk melaksanakan ritual pembersihan jiwa dan raga ini. Saya meniatkan diri saya hanya sebagai perantara mereka. Saya celupkan kuas ke minyak pembersih pusaka, lalu saya usap-usapkan ke bilah keris tersebut. Saat itu saya tidak hanya menganggapnya sedang membersihkan bilah keris pusaka, tapi saya juga meniatkan sebagai perantara para leluhur membersihkan jiwa dan raga Pak Hadi. Setelah merasa cukup panjang,
Ujung keris tersebut saya letakkan di lantai yang sudah dialasi kertas koran, sementara gagangnya disandarkan ke tembok. Perlahan-perlahan, minyak dari permukaan bilah keris tersebut mengalir ke bawah membasahi kertas koran. Warnanya menghitam karena meluluhkan karat dan kotoran yang menempel. Peristiwa ini sebagai perlambangan pembersihan kotoran di jiwa dan raga Pak Hadi. Kira-kira 1 jam sampai minyak itu tiris benar. Barulah bilahnya saya sarungkan kembali. Saya berdoa mengucap syukur telah menyelesaikan ritual pembersihan tersebut. Saya juga mengucap terima kasih dan berpamitan pada jiwa para leluhurnya Pak Hadi. Menjelang tengah malam saya serahkan kembali keris pusaka itu kepada Bu Mina lalu pamit pulang. Keesokan harinya sekitar pukul 8 pagi, saya mendapat kabar bahwa Pak Hadi telah meninggal dengan tenang. Jenazahnya akan dimakamkan siang itu juga. Seingat saya tidak pernah berkomunikasi lagi dengan arwah Pak Hadi, karena memang tidak diizinkan oleh jiwa para leluhurnya. Tapi saya tahu, jiwa Pak Hadi pastilah mendapat bimbingan dari mereka. Selamat jalan Pak Hadi. Semoga jiwa Anda diberkati Tuhan dengan pengampunan dosa dan jalan yang terang. Catatan dari penyampai pesan arwah kali ini adalah berbicara tentang, yang pertama adalah tentang hitungan 40 hari menjelang waktu kematian. Jelas sekali kita percaya bahwa hidup dan mati seseorang itu memang mutlak berada di tangan Tuhan sang penentu waktu kehidupan dan kematian. Namun menurut pengamatan dan pengalaman manusia dari generasi ke generasi, bila ada seseorang yang terutama sedang sakit keras, mengaku sering kedatangan orang yang meninggal bukan dalam mimpi ya. Itu merupakan suatu petanda bahwa waktu kematiannya sudah dekat. Ini salah satu petanda bahwa ia memasuki waktu 40 hari menjelang waktu kematiannya. Terus terang saya sendiri juga tidak tahu persis dari mana datangnya angka 40 hari itu. Rasa-rasanya saya pernah diberitahu oleh salah satu arwah. Benar tidaknya angka tersebut saya juga gak berani menjamin. Karena awal hitungan hari pertamanya pun sulit ditebak. Walaupun tidak selalu benar, namun kebenaran petanda ini sudah saya buktikan berkali-kali. Pengalaman yang sama pun nantinya diceritakan banyak orang kepada saya. Dan yang kedua, ukuran Tuhan dibandingkan ukuran manusia dalam menentukan dosa. Kira-kira 2 tahun kemudian saya dihubungi kembali oleh putri almarhum Pak Hadi yang bermimpi didatangi oleh almarhum ayahnya 3 kali dalam seminggu terakhir. Anehnya, almarhum hanya diam saja. Karena bingung, maka putrinya Pak Hadi meminta saya untuk menanyakan ke almarhum ayahnya. Apa sebenarnya maksud kedatangan? Apakah ada pesan-pesan tertentu? Awalnya jiwa Pak Hadi tidak mau berkomunikasi dengan saya. Sampai akhirnya malah datang sendiri ketika saya sedang meditasi. Benar saja, jiwa Pak Hadi menyampaikan beberapa pesan kepada putrinya. Yang intinya adalah bahwa putrinya diminta mempersiapkan diri untuk menerima misi jiwa yang akan turun dalam 3 tahun ke depan. Selain menerima pesan tersebut, saya dan putrinya Pak Hadi sangat heran. Mengapa Pak Hadi yang menurut kami berdosa sangat banyak dan sangat berat, tapi jiwanya begitu cepat mendapatkan kedamaian dan sudah membantu jiwa lain. Sementara ada orang yang menurut kami dosanya jauh lebih dikit dan lebih ringan, tapi jiwanya masih belum damai. Pertanyaan ini kemudian terjawab oleh para jiwa yang saya temui kemudian, bahwa sebenarnya ukuran standar Tuhan dan ukuran standar manusia dalam menentukan dosa belum tentu sama. Kalkulator Tuhan untuk menghitung banyaknya dosa berbeda dengan kalkulator perhitungan manusia. Ukuran timbangan Tuhan untuk menghitung berat ringan dosa berbeda dengan ukuran timbangan manusia. Bahkan kitab undang-undang hukum pidana milik Tuhan untuk menentukan jenis dosa atau yang tidak berdosa berbeda dengan KUHP manusia. Jadi perbuatan yang menurut manusia termasuk dosa berat, kemungkinan tidak demikian menurut Tuhan. Sebaliknya. Satu hal lagi,
adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Bisa jadi Pak Hadi yang dianggap dosa berat, tapi di saat-saat terakhir hidupnya bertobat dengan sungguh-sungguh dan dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan, sehingga jiwanya cepat dianugerahi kedamaian. Apakah curahan pengetahuan tentang perbedaan ukuran standar menentukan dosa antara manusia dan Tuhan ini benar-benar berlaku untuk umum? Entahlah, saya sendiri tidak tahu. Yang jelas ada beberapa kisah dari berbagai kebudayaan yang menyatakan demikian. Dan apakah sedemikian mudahnya seseorang bertobat dan mendapat pengampunan dari Tuhan? Saya pun tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan Maha Pengampun. Ikuti terus cerita dan pengalaman real yang akan kami ceritakan di episode selanjutnya. See ya!